Assalamualaikum Bu Resti. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabarnya Bu hari ini? Baik, Bu. Terima kasih sudah ditanyakan kabarnya, Bu. Maaf ya Bu, waktu Ibu mau meminta konsultasi dengan saya tadi masuk ke kelas. Jadi ini pas jam kosong, saya ingin meluangkan waktu saya Bu untuk mendengarkan apa yang mau Ibu sampaikan. Ngomong-ngomong apa Bu yang mau Ibu sampaikan tadi sama saya Bu? Iya, Bu. Saya mau cerita sama Ibu. Sebenarnya saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas, Bu. Oh gitu ya Bu. Berarti apa yang sudah Ibu lakukan dalam mencapai tujuan Ibu itu? Saya itu mau menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa dan tidak ada siswa yang sibuk-sibuk yang aktif di kelas, Bu. Terus Oh iya, ya, saya mau mencoba berbagai metode pembelajaran, tapi belum ada yang benar-benar efektif saya rasa, Bu. oh gitu ya Bu. Berarti dari apakah Ibu sudah menelusuri penyebab permasalahan yang Ibu hadapi itu Bu? Oh iya, Bu, sebenarnya mungkin mereka itu saya tanya, mungkin ada beberapa siswa yang tidak pandai berhitung, Bu, ketika menjelaskan soal. Anak ini diam aja gitu. Pas saya tanya juga dia diam karena dia tidak bisa berhitung, susah berhitung, Bu. Ya, ketika saya menjelaskan, dia tidak memperhatikan saya begitu, Bu. Dan mungkin apakah Berat. metode yang saya gunakan juga kurang pas kali, Bu, ya? Lalu dari pengamatan Ibu sudah mengetahui apakah anak tersebut mengapa tidak aktif dengan pembelajaran Ibu? Itu, Bu, karena mungkin strategi yang saya gunakan kurang baik ya, Bu, ya. Strategi belajar saya kurang baik gitu, Bu. Oh gitu. Baiklah Bu, kita kita coba membahas mengenai strategi pembelajaran kita dalam mengendalikan siswa saat seperti yang Ibu bilang tadi kurang efektif dalam pembelajaran Ibu. Pertama-tama kita harus memahami dulu terlebih dahulu penyebab siswa kenapa suka atau kenapa tidak senang ataupun kenapa tidak aktif dalam pembelajaran kita yang kita sedang melakukan pembelajaran. Yang pertama kita harus mengetahui apakah mereka tidak memahami pembelajaran yang kita berikan, apakah pembelajaran yang kita lakukan itu tidak menarik, kemudian apakah anak tersebut tidak mengharapkan perhatian dari kita. Seperti itu dia, Bu. Lalu dari pengamatan Ibu, Oh iya, Bu. Ibu sudah mengetahui apakah anak tersebut sudah apakah Ibu sudah mengetahui solusi yang terbaik untuk mengatasi anak tersebut, Bu? Ya, ya mungkin saya perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas ya, Bu, ya, dan menarik perhatian siswa. Saya juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi agar siswa tersebut tidak bosan barangkali ya, Bu. Oh gitu ya. Berarti apa yang Ibu harapkan dari metode yang akan Ibu laksanakan itu, Bu? Ya, saya berharap siswa yang tadinya tidak memperhatikan saya, dia jadi mau memperhatikan pembelajaran yang saya berikan, lebih aktif ketika saya memberikan pertanyaan dan mau berkolaborasi ketika diberikan diskusi begitu, Bu. Oh iya, baiklah Bu. Apabila metode yang mau Ibu buatkan itu bisa nggak Ibu terapkan atau Ibu berhasil dalam melakukannya? Saya akan berusaha untuk menerapkannya dan saya rasa itu adalah cara yang efektif, Bu, untuk melakukan menumbuhkan minat belajar siswa ini untuk membuat kondisi kondusif. Oh gitu ya Bu.
Baiklah Bu, apa saja rencana yang akan Ibu lakukan dalam langkah-langkah Ibu ke depannya? Ya, saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan belajar si anak ini, Bu. Oh gitu ya Bu. Semoga langkah-langkah yang Ibu terapkan dapat berjalan dengan lancar ya Bu. Ya, makasih, Bu. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang-bincang seperti ini Bu? Perasaan saya sangat senang sekali, Bu. Ternyata saya setelah berbincang dengan Ibu, saya bisa juga menemukan cara untuk mengatasi masalah itu. Itu, Bu. Makasih banyak ya, Bu ya. Oh iya, syukurlah kalau begitu Bu. Apa ada hal lain Bu yang mau disampaikan lagi tentang pembicaraan kita Bu? Saya rasa sudah sangat cukup sekali percakapan kita di siang hari ini, Bu ya. Terima kasih banyak ya, Bu, untuk dorongan Ibu untuk memotivasi saya memberikan solusi untuk menciptakan kelas yang kondusif ini, Bu. Oke, saya senang sekali Bu bisa mendengarkan cerita Ibu. Semoga kedepannya kita juga saling cerita bagaimana cara untuk memperbaiki pembelajaran kita di kelas. Semoga juga kita terus saling membantu dalam memberikan pembelajaran kepada siswa kita ya Bu. Adalah sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih Bu Resti. Dan jangan lupa Bu, iya, dan jangan lupa Bu, setelah Ibu melakukan apa yang akan Ibu buatkan strategi-strategi berikutnya dengan metode dalam metode pembelajaran Ibu, Ibu sampaikan juga ya sama saya Bu. Oke Bu, nanti saya akan sampaikan sama Ibu apakah berhasil atau tidak ya Bu ya. Nanti saya akan cerita lagi sama Ibu. Makasih Bu. Selamat siang ya Bu. Ya, terima kasih juga ya Bu. Assalamualaikum Bu Resti. Waalaikumsalam.